Sempat tersandung masalah karena usaha karaoke miliknya di daerah Bengkulu, dilaporkan sejumlah orang yang mengaku korban miras oplosan yang sempat menyasar pedangdut Ayu Ting Ting sebagai ambasadornya. Kali ini, pasangan Angelica Simperler dan Rico Hidros kembali galau setelah putranya hengkang dari rumah dan tak ada kabar hingga diisukan menghilang. Lantas seperti apa kronologi menghilangnya putra sambung Angelica? Kronologisnya sih mungkin semenjak 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu memang Titan nih udah agak lose kontak sama kita. Dua minggu masih, cuman pas seminggu terakhir lah dia udah sama sekali nggak ada kabar. Berubah lah. Ya, gitu. Berubah semenjak 2 minggu tuh. Terus seminggu terakhir tiba-tiba lose kontak sama sekali. Kita taunya cuman dari story paling. Begitu kita lihat story, kok tiba-tiba udah di luar kota, nggak ada info ke kita, nggak ada kabar ke kita. Bukan dia tuh nggak kayak gitu. Makanya kita agak kagetnya di situ sih. Terus ada foto-foto segala macem kan tuh, ada foto-foto yang sama cewek apa segala macem. Jadi kita juga, oh ini apa-apaan gitu kan? Kok nggak ada info ke kita, tiba-tiba pasti foto-foto yang aku dapat infonya foto prewed atau apa gitu kan. Makanya kita sih pengennya ketemu dulu ya, ketemu sama dia baru kita bisa kasih tahu lagi kayak gimana sebenarnya kejadiannya gitu kan. Kita juga penasaran kok bisa gitu ya, kalau orang bilang kabur gitu. Sebenarnya sih bukan agak males sih, karena kan ya bukan tipe aku lah kayak ngomong ya cerita soal keluarga di media gitu sebenarnya. Nah cuman karena udah terlalu rame. Kemarin pun juga kan masih barunya tuh kan, kitanya juga masih shock lah, kita juga masih belum tahu ini kenapa gitu. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa nggak misalnya kalau hilang nggak lapor polisi, ini konteksnya bukan yang hilang banget gitu, enggak. Kita gitu. takutnya dia ada pengaruhin sama orang atau sama siapa. Yang kita takutin itu aja sih sebenarnya. Dan anaknya pun kita juga belum bisa komunikasi dengan baik sama dia gitu, makanya sebenarnya sih pengennya ketemu dulu gitu. Sebagai ibu sambung, beban Angelica untuk dekat dengan putra sambungnya memang tak mudah. Meski sebelumnya ia begitu dekat, tapi rumor miring kerap menerpanya. Mulai dari ketidaknyamanan anak-anak Hidros di bawah asuhannya, hingga ada perhatian yang dinilai kurang karena kesibukan Angelica di dunia hiburan. Lantas benarkah putra Hidros hilang karena marah pada ibu sambungnya? Mungkin ini satu ujian buat keluarga kita. Ya atau mungkin dari kitanya. Iya, mungkin kurang. kan kita mau nanya juga ke dia kenapa ya. Apa kita kurang perhatian Dari atau kita gimana kurang, gitu. atau Kita nggak tahu juga versinya dia. karena kan versinya ketika dia di kos terus akunya syuting, ayahnya juga ada sibuk kayak gitu-gitu. Takutnya dari situ juga ada takutnya ada yang hal pengen diceritain sampein tapi belum gitu kan. Ya nggak pernah gitu, maksudnya apa-apa dia kan good mau boy apa-apa banget aja tuh. good boy. Kenapa dia namain good boy? Ya itu karena emang apa-apa tuh bilang izin, nanya apa segala macem gitu loh. Terus dibilangin emang anaknya penurut. Gitu. Ya begitu. Iya jadi berubah begini drastis kan kita gitu loh. langsung kaget ya. Kita langsung yang kok bisa gitu kan. Kenapa nih anak gitu. Iya. Tahu nih anak ini seperti apa gitu loh. Kita paham anak ini seperti apa, kok ya bisa tiba-tiba drastis aneh gitu. aja, gitu. Kita merasa aneh, makanya kayak kamar bukan drama, bukan gimana gitu. Kita emang pas lagi ya kita pun bingung gitu loh. Kita susah ngubungin dia, susah ngontek dia. Pas kebetulan Angel syuting, udah tuh kita kontak, baru kita dapat info kita nggak ada, bla 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 bla, udah sekian hari. Wah loh, kita cek, kita WhatsApp nggak balas, telepon nggak diangkat, kita lihat statusnya udah di Jogja.
kita kontak lagi tiba-tiba di Surabaya. Nah, makin aneh kan, dari Jogja Surabaya. Terus kemarin di mana lagi? Di Itu jangan ceweknya orang sana. ya nggak tahu. Mendidik dan mengasuh anak-anak sambung memang susah-susah gampang. Jika salah paham, bahkan bisa merusak keharmonisan rumah tangga, layaknya hubungan Natalie Holscher dan komedian Sule. Usia relatif muda kerap kali membuat ibu muda sulit mendidik anak-anak sambung, apalagi berusaha lebih dekat. Lantas, upaya apa saja dari Angelica dan suami agar putranya kembali pulang? Benarkah mereka akan meminta bantuan polisi? Gimana ya, ntar dulu deh kita bingung kalau ke situ kita masih belum berani mikir gitu ya. ngeri sih malah. Ngeri banget mikir ke situ. Takutnya gitu. Mungkin Zaman sekarang beberapa hari ke depan kita udah ketemu dia udah dapat sih info deh kenapa sampai dia hilang gitu aja, sampai dia nggak ada kabar. Terus ini apa yang dekat sama dia juga siapa gitu kan. Kita juga pengen tahu gitu. Mungkin aku lebih kalau nanti dia pulang, mungkin kita berdua lebih luangin waktu untuk ngobrol. Itu sih mungkin komunikasi kita yang memang karena semuanya karena sibuk sebelumnya kita pun nggak pernah juga ada masalah, maksudnya Nggak ada masalah. mungkin dia kabur karena ada Iya. konflik berantem, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nggak ada masalah apa-apa, baik-baik aja. Ya kita juga nggak tahu kan. Ya kalau feeling aku sih sampai sekarang masih pasti ada pengaruh dari luar. Itu gue percaya lah sama anaknya, apapun nih terserah gitu. Cuman kita tuh lebih, walaupun dia ngekos tapi Kita kontrol. kita tetap kontrol gitu. Makanya kenapa ya mungkin lebih protek kali ya, lebih bentuk kita begini juga bentuk protek, ngelindungin anak kita gitu loh. Apalagi kan Tahu sendiri kan pergaulan zaman sekarang. zaman kan. sekarang itu kan ngeri banget. Bagaimanapun kepergian putra sambungnya dari rumah menjadi beban tersendiri bagi Angelica. Selain akan jadi sasaran warganet karena tak becus mengurus anak. Angelica juga akan menghadapi situasi yang dilematis ketika nanti dianggap sebagai musabab hilangnya putra sang suami. Lantas, seperti apa cara Rico menjembatani hubungan anak dan istrinya? Kalau yang jembatanin mungkin yang dekat sama Titan tuh ya kita sih. Orang-orang yang paling dekat sama dia tuh kita berdua gitu. Jadi kita lihat statusnya dia. Terus kita juga sempat berapa kali WhatsApp. Nanti kalau ketemu, berarti kan memang dia mau ketemu ya. Jadi kita juga nggak mau ngelibatin orang lain sebenarnya. Ya udah kita Ke anaknya dulu deh. Ke anaknya dulu kita bisa selesaiin. ngelibatin orang lain malah jadi meluas kemana-mana kan. Kita ketemu Jadi dulu. intern kita aja dulu gitu. Nanti kalau ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, cuma kalau gimana ya gimana. Ya jangan sampai gitu, jangan sampai. Nah, kita kan pengen yang baik-baik ya mau doanya lah yang baik-baik aja. Iya memang kan nggak bisa kita semuanya mau pengen baik-baik aja, ngomong aja Tapi nggak. ada Cuman ujiannya lah ya. kita namain dia good boy karena memang good boy, dan di samping itu juga doa ya sebenarnya kan. Aku juga masih yakin kok dia masih Itu. Iya, kalaupun ada gimana-gimana kan kalau kita komunikasinya baik, kita bisa kasih arahan lagi gitu loh. Ya semoga. Ya pengen sih baik-baik aja, nggak nyampe kayak gini-gini juga kan kesannya nanti Iya. gimana gitu kan, pengen Kita pengennya aman, komunikasi damai, lancar, pengen tetap disukai. jadi good boy deh. Good boy Titan. Kalau lihat ya kita ketemu, kita ngobrol, kita bicara baik-baik apa atau gimana, yang benar nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Kita ngobrol aja biasa. Ayah sama bunda kita pasti dengerin, kita pasti apapun itu kita pasti terima. Kita Yang penting demi juga kebaikan kita. terlihat overprotect juga ya, karena Kita ya protect kita karena sayang, kita nggak- peduli, kita nggak khawatir peduli, gitu. khawatir. Yang ibu, iya wajar lah, orang tua bukan suatu Iya. hal yang lebay, bukan suatu hal yang gimana, cuman Ya ini wujud sayang orang tua ke kamu ya ini. Kita peduli.
Jadi kita harap kita temui kita ngobrol kayak dulu lagi, semua kita obrolin. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dan nggak dibicarakan, paling itu aja.